Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan bapak-bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Pembahasan soal ini cukup panjang ya, nanti ini masih berkepanjangan. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar dan azab yang sangat pedih bagi orang yang sholatnya tidak sempurna, terutama ruku dan sujud. Nabi mengistilahkan mencuri sholat. Coba bayangkan mencuri sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabata, dan tetap anhu dari Nabi, annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda, siapa Nabi, asyaddun nasih, paling beratnya manusia, syarakotan mencurinya, alladhi orang, yasyruku yang mencuri siapa orang, min sholatihi dari sholatnya orang. Kilah dikatakan, wa kaifah bagaimana, yasyruku mencuri siapa orang, min sholatihi dari sholatnya orang. Qala menjawab siapa Nabi, la yatimu tidak menyempurnakan siapa orang, ruku'ahu pada ruku'aha pada ruku'nya solat, wala sujudaha dan tidak menyempurnakan pada sujudnya solat, walal qira'at dan tidak menyempurnakan bacaannya fiha di dalam solat. Jadi di sini dijelaskan ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, kata Rasulullah, wa sabata anhu annahu qala, terdapat hadis yang datangnya dari Rasulullah itu bersabda. Apa sih sabdanya? Katanya, asaddun nasi syaraqatan alladhi yashruku min salatihi, orang yang paling berat hukuman mencurinya itu orang yang mencuri sholatnya. Nah, jadi yang paling berat pencuri adalah pencuri sholat. Sahabat bingung, masa ada orang mencuri sholat? Apa katanya? Kilah, wa kaifa yashruku min sholatihi. Saraka yasriku ya. Wa kaifa yasriku min sholatihi, bagaimana orang itu bisa mencuri sholatnya? Sahabat bingung, padahal masa ada orang mencuri sholatnya? Lalu tanya kepada Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri sholat? Beda dengan uang, jelas diambil, kan begitu. Sandal jelas di WhatsApp. Ada nggak nyuri WhatsApp sandal? Pepaya jelas mencuri pepaya. Ini kok ada orang mencuri sholat? Lalu apa kata Nabi? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha wa lal qira'ata fiha. Orang yang sholat itu orang yang tidak menyempurnakan ruku sholatnya. Ruku, sambil ngongol gitu ya. Itu berarti tidak menyempurnakan sholatnya. Berarti apa itu? Mencuri atau cepat, gitu ya. Kayak waktu Ramadan tuh kalau tarawih, nah
itu juga namanya pencuri salat. Ada enggak kayak itu? Rukuknya enggak sempurna, ngol-ngol gitu. Kayak ibadah. Nah, gitu ya, ada kayak itu ya. Itu namanya mencuri salat. Jadi rukuknya enggak sempurna. Atau dia itu cepat, tak tumaknina. Itu namanya mencuri salat. Itu kata Rasulullah. Apalagi katanya wala sujudaha. Sujudnya tidak sempurna. Baik itu model sujudnya, ada yang model sujudnya tidak sempurna, ngambil seenaknya, ada enggak? Sujud cuman kojok entok dah anything. Itu namanya juga mencuri salat. Atau salatnya sujudnya cepat. Go nyeting langsung mau nggak boleh. Hanya menyentuh sedikit langsung bangun lagi. Itu namanya juga mencuri salat. Kemudian apalagi katanya walal qira'ata fiha, dan juga tidak menyempurnakan ketika baca doa-doa dalam salat. Baca Fatihahnya tidak sempurna, cepat. Kayak makan nasi panas, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau tarawih itu pencuri salat berarti itu yang bacanya tidak sempurna. Walaupun cepat, kalau bacanya sempurna tidak apa-apa. Tapi ini cepat yang bacaannya tidak sempurna. Atau bacaannya itu sepotong-sepotong. Siapa? Haidul, berdiri Haidul. Berdiri. Nah, itu namanya apa? Juga kalau bacanya tidak sempurna namanya mencuri salat. Ada enggak kalau sampean baca doa iftitahnya tidak sempurna, apalagi baca Fatihahnya tidak sempurna, maka itu namanya mencuri. Apalagi biasanya enggak sempurna, baca tasbih ketika ruku. Iya Pak ya? Apa bacaannya? Apa Syarifuddin? Apa doa salat ketika ruku? Yang keras suaranya. Subhanallah wa bihamdihi katanya. Oh, dapat ilmu yang mana subhanallah wa bihamdihi? Adik-adik yang keras. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa kali itu? 3. Tenang-tenang bacanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau sujud apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu bacanya yang tertib 3 kali. Doa ketika di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacanya tenang-tenang. Nah, kalau cepat-cepatan itu berarti apa? Mencuri salat. Nah, jangan-jangan nanti di pondok ini banyak pencuri salat. Saya kalau melihat duha itu kalau makmum, mari ya Fatihah ini. Saya Fatihah belum sempurna, sudah Allahu Akbar. Saya itu ruku, tasbih masih dapat 1, langsung sudah bangun. Masa dia sudah dapat 3 kali bacaannya itu kok kayak bis malam. Tahu bis malam sampean? Cepat, ya, set, gitu kan. Nah, maka karena itu kata Rasulullah itu adalah pencuri salat. Jadi hadis ini ceritakan kepada kita asyaddun nasi syaraqatan alladhi yashriku min salatihi qila wa kaifa yashriku min salatihi qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la qira'ata fiha.
Kata Rasulullah, pencuri yang paling besar, pencuri yang paling berat itu adalah mencuri solat. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri solat? Rasulullah menjawab, orang mencuri solat itu adalah ketika dia rukuknya tidak sempurna, ketika sujudnya tidak sempurna, juga bacaannya tidak sempurna. Warawa dan meriwayatkan Al-Imam Imam Ahmad min hadis Abu Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah duduk. Qala, bersabda siapa Rasulullah, la yanduru, tidak melihat Allah, siapa Allah, ila rajulin, pada laki-laki, la yukimu, yang tidak menegakkan siapa laki-laki, solbahu, pada tulang punggungnya laki-laki, baina ruku'ihi, antar rukuknya laki-laki, wa sujudih, dan sujudnya laki-laki. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah menyatakan, warawal Imam Ahmadu min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apa sebenarnya? La yanurullahu ila rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Nanti di hari kiamat Allah tidak akan memperhatikan, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan peduli kepada orang ketika sholat. Di waktu dia bangun dari rukuk menuju sujud, punggungnya tidak tegak. Artinya apa? Dia itu i'tidalnya tidak tumak-nina. I'tidalnya tidak tumak-nina. Maka nanti oleh Allah tidak dipedulikan. Artinya sholatnya sia-sia, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari dan dimasukkan ke dalam neraka. Kan ada orang sholat begini nih. Apa sujudnya? Allah Akbar, kan nih sujud rukuk. Apa setelah rukuk? Kan rukuknya ini apa? Harus lurus punggung kan gitu ya. Langsung kan begitu ya. Jadi harus apa? Setelah rukuk bangun harus tegap. Lah harus sujud. Kalau saya kan punggung saya enggak lurus kayak sampean sudah tua gitu. Bagaimana masa begini saya? Ya enggak ya kekuatnya saya gitu ya. Kalau sampean kan masih tegap. Nah, paham ya? Maka kata Rasulullah, kalau ada orang sholat, ya setelah ruku, lalu dia itu langsung, itu nanti di akhirat tidak dipedulikan oleh Allah. Kenapa? Berarti dia sholatnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Berarti tidak tumak-nina. Kalau tidak tumak bagaimana? Berarti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti dianggap tidak sholat. Na'udzubillah. Nah, maka karena itu kalau kita ingin nanti mendapatkan rahmat dari Allah ketika di hari kiamat, maka kewajiban dia itu, maka sempurnakannya sholat, di antaranya ketika i'tidal. Artinya bangun dari ruku menuju sujud. Dia berdiri tegak sampai punggungnya lurus, punggungnya tegap. Waqala, dan bersabda siapa Nabi SAW, tilka sholatul munafiki, itu adalah sholatnya orang munafik. Dia jadi duduk siapa munafik, yurakibu, mengintai seorang munafik, asyamsa, pada matahari, hatta idza kanat, hingga ada siapa matahari, bernakornai syaitanih, antara dua tanduk setan, qomah, berdiri melaksanakan sholat siapa munafik, fanakarah, maka sholat dengan cepat siapa munafik, arba'an, 4, la yadhkuru, tidak ingat siapa munafik Allah, siapa Allah, fiha, dalam sholat, illa qalilan, kecuali sedikit. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.
Di sini Rasulullah menyatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafiqi yajlisu yurakkibu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitani qama fa naqara arba'an la yadkullaha fiha illa qalilan. Rasulullah menceritakan itu salatnya orang munafik. Orang munafik itu salatnya apa? Tenang-tenang duduk-duduk kalau sholat asar, baru setelah mau terbenamnya matahari baru sholat. Di sini Rasulullah menyatakan sehingga matahari berada di antara dua tanduk setan. Nah, matahari ini ketika pagi-pagi itu baru terbit, itu matahari itu ada di antara dua tanduk setan. Begitupun nanti matahari sudah merah di barat itu, sudah mau tenggelam itu matahari ada di antara dua tanduk setan. Nah, kata Rasulullah, orang munafik itu santai-santai, tidak segera melaksanakan sholat. Baru melaksanakan sholat ini yang pertama ketika sudah akhir waktu, menjelang waktu itu habis. Kalau dia sholat asar itu setelah mau terbenam matahari, di mana matahari itu sudah di antara dua tanduk setan. Artinya apa? Kalau sampean ini sering sholatnya itu hampir waktu itu habis, berarti sholatnya orang munafik. Ada nggak yang kayak itu? Subuh mau terbit matahari, ada nggak kayak itu? Ada. Sholat asar sudah mau terbenam matahari, ada nggak kayak itu? Nah, berarti yang pertama itu tanda-tanda di sholatnya orang munafik. Tanda-tanda kedua apa katanya? Qauma fa'ana qara arba'an la yaqullaha fiha illa qalila. Maka tanda-tanda yang kedua apa katanya? Qauma fa'ana qara arba'an. Dia sholat 4 rakaat dengan cepat-cepat. Nakoroh itu mana aslinya ayam, matok ayam itu makan itu. Kalau kita matok makan itu, tahu ayam sampean ya? Nah, kan begitu ayam itu namanya nakoroh. Ayam matok makanannya. Nah, kan gitu. Masa ada ayam begini? Masa ada ayam makan begitu? Ketemu dengan ayam sampean makan tenang. Kan nggak ada kan? Masih ayam makan. Paham itu? Itu namanya nakoroh. Nah, kata Rasulullah, tanda-tanda kedua orang yang munafik itu sholatnya itu cepat. Seperti ayam makan. Seperti ayam mematok. Nah, sampai melihat orang-orang yang sholat kayak itu. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Dan ini hadisnya sahih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, terutama di Ramadan, sebenarnya lihat kalau sholatnya cepat kayak seperti ayam matok makanannya, berarti tanda-tanda yang kedua dia sholatnya orang munafik. Tanda ketiga apa kata? Wala yaqullaha fiha illa qalila. Ketika sholat hatinya tidak khusyuk, ingat macam-macam, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada arti bacaannya. Dia tidak sadar terhadap perilaku yang dilaksanakan dalam sholat. Itu berarti apa? Tanda-tandanya orang munafik dalam melaksanakan sholat. Maka kata Rasulullah di sini tanda-tandanya orang munafik ini di dalam melaksanakan sholat itu ada 3. Yang pertama, melaksanakan sholat selalu akhir waktu. Sudah waktu mau habis. Yang kedua apa? Sholatnya cepat. Seperti ayam mematok makanannya. Seperti ayam makan makanannya. Yang ketiga tanda-tandanya ketika sholat tidak khusyuk. Hatinya tidak ingat kepada Allah. Dia tidak menyadari dan tidak merenungi bacaannya. Dia tidak merenungi, tidak menyadari tentang perilaku yang dikerjakan ketika melaksanakan sholat. Na'udzubillah. Wa Nabi Musa, dan hadis datangnya dari Nabi Musa. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yauman pada satu hari. Nah, keliru saya. Qala berkata siapa Abu Musa? Keliru saya. Solat siapa Rasulullah SAW. Yauman pada satu hari bi ashabihi dengan beberapa sahabatnya Nabi. Summa jalasah kemudian duduk siapa Nabi. Fadakhalah maka masuk rajulun siapa laki-laki. Faqamah maka berdiri siapa laki-laki. Yusalli salat siapa laki-laki. Faja'alah maka menjadikan siapa laki-laki. Faja'alah maka jadi siapa laki-laki yarka'un ruku' siapa lagi. Wayang kuru dan mematok sujudnya. Wayang kuru dan mematok sujudahu pada sujudnya laki-laki. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah SAW. Tarawna melihat engkau hadza pada laki-laki ini. Lau mata apabila mati siapa laki-laki. Mati siapa laki-laki ala ghairi millati Muhammadin atas agama selain agamanya Nabi Muhammad. Yungkiru mematok cepat-cepat solatahu pada solatnya laki-laki kama yang kurul gharabu seperti mematok al-gharabu apa al-gharabu apa burung gagak ad-damah pada darah ahrajahu al-damah ad-damah pada darah ahrajahu menurutkanhu pada hadis Abu Bakar Ibnu Huzaimah dalam siapa Abu Bakar Ibnu Huzaimah fi sahihatin dalam kitab sahihnya. Di sini cerita wa Nabi Musa qala datangnya dari Abi Musa bercerita. Apa ceritanya? Shalla Rasulullah SAW yauman bi ashabihi summa jalasa. Suatu ketika Rasulullah tu solat berjamaah dengan sahabat. Selesai solat Rasulullah tidak langsung pergi ke rumahnya, tapi duduk dengan sahabat. Ketika duduk-duduk apa katanya? Fadakhala rajulun faqama yusalli fa'ajala yarka'u wa yanquru sujudahu. Tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam masjid. Setelah masuk ke dalam masjid, orang itu lalu berdiri dan melaksanakan solat. Nah, setelah solat ternyata apa dia? Solatnya cepat, sujudnya cepat. Dia itu cepatnya bagaikan ayam lagi matok makanannya. Tuh. Apa setelah itu? Ya, Malik berdiri. Apa kata Rasulullah? Tarawudah hada lau mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kuru salatahu kama yang kurul ghurabud dammah. Apakah kalian tidak perhatian dengan salatnya orang itu yang salatnya cepat? Maka Rasulullah andaikan dia mati sekarang maka mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Mati tidak dalam mati agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mematok solatnya. Dia solat dengan cepat sehingga tidak tumaknina, bagaikan burung gagak mematok makanannya berupa darah dengan cepatnya. Coba sampean kalau melihat itu, nonton di YouTube itu kalau burung gagak kan begitu kan. Saat menyambarkan begitu ya. Paham sampean? Atau melihat burung elang itu ya, kalau melihat mangsanya kan begini, langsung begini. Masa? Nggak mungkin kan? Langsung dimakan, diem. Masa? Sebab ngelihat elang itu kalau memangsa makanannya, masa begitu? Enggak langsung. Begitu burung gagak itu kalau menyambar makanannya, masa? Diem. Enggak kan? Langsung naik lagi ke atas. Nah begitu salatnya sampean sujudnya, gitu ya. Allahu Akbar. Saya ngelihat tuh
Siapa tuh kalau ngalamin duha saya makmum ini kok kalau sholatnya kayak ayam makan aja dia gitu. Kalau katanya ada yang matur, ingat seset akela. Tahu seset sampean? Capung katanya orang Jawa. Tahu capung sampean? Ya. Apa tuh? Biasanya kalau pergi ke sungai kan begini. Nah, kan gitu yang pernah ngeliat kamu ya? Itu ada yang matur seset akela namanya itu ya. Kalau istilahnya Nabi apa? Yang kuru kama yang kurul ghurabud dammah. Ya. Maka dia itu sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah, berarti dia itu tidak sholat. Sedangkan Rasulullah apa? Yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan yang lainnya apa? Adalah sholat. Maka kata Rasulullah, andaikan orang itu mati sekarang dengan sholat semacam itu, maka matinya tidak mati beragama Islam. Tidak mati seperti agamanya Nabi Muhammad. Maka karena itu hati-hati sampai dengan sholat. Sampai sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kenyataannya sholatnya tidak sah. Karena sampean terburu-buru. Maka sampean ini diponis oleh Rasulullah itu tidak berpegang teguh dan tidak beragama. Agamanya Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya begini. Menyampaikan kepada kita bahwa orang yang melaksanakan sholat maktubah dan juga sholat-sholat yang lain itu dilaksanakan dengan sempurna. Baik itu rukun qauli atau rukun fi'li. Mulai dari takbirnya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, i'tidalnya, tahiyatnya, salamnya harus sempurna. Begitupun bacaannya, mulai takbirnya, doa iftitahnya, Fatihahnya, surat-suratannya, semuanya dibaca dengan sempurna, dibaca dengan tartil. Dibaca dengan benar dan dihayati isinya. Nah, kalau ternyata terbalik, dia itu rukuknya cepat, sujudnya cepat, bacanya cepat, sehingga pal banyak keleron, maka berarti dia pencuri sholat. Dan itu pencuri yang paling berat azabnya. Begitupun orang yang sholat sering terlambat, dan sholatnya cepat, ditambah lagi tidak ingat kepada Allah, itu adalah sholatnya orang munafik. Orang munafik masuk neraka. Nah, orang yang sholatnya tidak sempurna, sampai sujudnya itu cepat, kayak burung gagak lagi makan, menyambar makanannya, maka divonis oleh Nabi, dia sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.